Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku akan menceritakan sebuah kisah, yaitu Panggonan Wingit yang ada di Surabaya. Ini adalah kisah nyata, di mana kejadian sendiri terjadi di apartemen yang sekarang udah terbengkalai. Oke? Ya udah, langsung aja. Apartemen ini sendiri dibangun pada tahun 1994 ya. Di mana pembangunannya sendiri memakan waktu sekitar 2 tahun. Sampai akhirnya tahun 96 dibuka untuk umum. Terus lambat laun penghuninya makin banyak. Tapi yang aku heran, meskipun di situ dibikin 5 apartemen, cuman yang difungsikan masih 3. Usut punya usut, ternyata nggak seberapa rame ya. Alias dari 15 lantai di mana tiap tower itu yang terisi cuman 5 lantai. Jadi lantai 1 sampai 5 terisi dan lantai 6 sampai 15 kosong. Oke? Singkat cerita, sekitar tahun 1998 di mana krisis moneter Indonesia melanda, apartemen itu kena imbas sampai akhirnya pengunjungnya lambat laun makin sedikit. Penghuninya satu persatu meninggalkan apartemen dan memilih untuk mengontrak seperti itu. Sampai akhirnya apartemen kebingungan dan butuh dana lebih. Karena bagaimanapun operasional harus tetap berjalan ya. Nah, di situ kan ada kolam renang ya. Sebelumnya kolam renang itu hanya untuk fasilitas penghuni apartemen. Tapi berhubung krisis moneter, akhirnya pada tahun 2000 kolam renang itu dibuka untuk umum. Jadi warga sekitar ataupun warga Surabaya dan sekitarnya bisa menikmati. Ya, singkat cerita seperti itu sih kondisinya di apartemen Sejahtera Surabaya. Oke. Sekarang aku akan memulai awal mula kisah, yaitu Panggonan Wingit. Cerita ini dimulai dari seorang gadis bernama Laura. Dia tinggal di Jakarta dan membuka suatu restoran. Nah, berhubung pada saat itu kondisi masih krisis moneter ya, restorannya sepi dan dia terlilit hutang. Sampai akhirnya bingung dan terpaksa menutup restorannya. Terus dia pindah ke Surabaya. Karena di Surabaya dia mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai manajer apartemen Sejahtera. Itu pun atas rekomendasi pacarnya ya, di mana pacarnya sendiri bekerja di kepolisian. Oke. Nah, setelah Laura menjadi manajer hotel alias apartemen itu, dia ditempatkan pada satu lantai, yaitu lantai paling atas, lantai 5. Yap. By the way, sebelumnya apartemen itu yang mengelola sepasang suami istri ya, di mana mereka udah renta, makanya membutuhkan manajer yang lebih muda dan aktif. Mungkin mikirnya kalau manajernya anak muda pasti bisa menarik lebih banyak pengunjung alias penghuni apartemen tersebut. Nah, sehabis itu Laura ditempatkan di lantai 5.
Dalam beberapa hari kemudian, dia bekerja dengan baik dan ya bisa dibilang cukup betah. Sampai akhirnya ya sekitar seminggu kemudian ya, ada orang komplain, dia bilang kalau kamar apartemennya itu ada rembesan air. Tepatnya di lantai 5. Setelah itu Laura mengecek, dilihatnya, oh rembesan ini berasal dari lantai 6. Setelah itu dia jadi ingat kalau sebelumnya dia dipesani kalau lantai 6 tidak boleh dibersihkan ataupun dikunjungi seperti itu, alias tertutup bagi siapa saja. Dia juga nggak tahu alasannya kenapa, cuma yang jelas dia bingung. Dia nyuruh OB untuk memeriksa, tapi OB-nya takut. Dia nyuruh teknisi untuk ke lantai 6, tapi teknisinya nggak mau. Terpaksa, nggak ada orang yang bisa disuruh untuk ke lantai 6 mengecek kebocoran air, sampai akhirnya dia sendiri yang memutuskan untuk pergi. Wih, gila. Berani banget ini, salut tau. Jadi Laura akhirnya memutuskan untuk ke lantai 6 tanpa sepengetahuan dari pengelola sebelumnya. Sesampainya di lantai 6, dia kaget karena begitu usang, banyak debu, udah gitu kotor di mana-mana. Wih, apalagi dipenuhi sarang laba-laba, sehingga meyakinkan dia kalau tempat itu emang gak pernah dilewati orang, apalagi dikunjungi. Oke, singkat cerita, dia membuka kamar tepat di atas lantai 5 yang tadi dia sempat dapat komplain. Pintunya terkunci, sampai akhirnya Laura mencari linggis untuk mencongkel. Akhirnya pintunya terbuka. Betapa kagetnya saat pintunya dibuka. Wow, ternyata di dalamnya itu ada sosok, yaitu seorang ibu dan anak kecil. Wih, mereka ada di kamar mandi. Laura sendiri bingung, kok bisa ada orang di sini? Perasaan ini udah gak dihuni di lantai 6. Sampai akhirnya Laura bertanya, siapa? Terus akhirnya ibu dan anak tadi bilang, silakan masuk. Terus akhirnya Laura masuk dan kaget. Wih. Jadi yang dilihat Laura adalah sosok seorang ibu dan anaknya memakai baju putih. Berenda model zaman dulu seperti itu. Ya mirip noni Belanda sih. Terus dia bingung. Anda siapa? Ditanya balik. Terus akhirnya ibu tadi menjawab, petang dino maghrib. Itu dalam bahasa Jawa ya, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan 4 hari di kala senja alias sore hari. Wih, kira-kira ada apa ini? Habis itu Laura ketakutan karena wajahnya mereka sungguh mengerikan ya. Akhirnya pintunya ditutup dan lari ke lantai bawah, tepatnya di resepsionis. Di situ dia menemui pengurus sebelumnya. Terus dia menanyakan, aku barusan ke lantai 6, terus di atas ada sosok ibu dan anaknya seperti itu. Habis gitu wajahnya mengerikan. Terus dia bilang 4 hari maghrib. Kira-kira artinya apa itu? Lalu Pak Sutri, pengelola sebelumnya, saling memandang dan kaget juga. Kok ada ya? Waduh, mereka masih belum mau menjelaskan, alias masih menutup-nutupi. Terus mereka bilang, wah gak tahu ya, kira-kira apa ini? Terus kenapa kamu kok naik ke lantai 6? Kan udah dibilangin gak boleh dinaiki, itu tertutup untuk umum.
Terus Laura menjelaskan kalau tujuannya dia ke lantai 6 adalah memeriksa air yang terus mengucur dari kamar mandi lantai 6. Sampai akhirnya dia melihat penampakan seperti itu. Singkat cerita, Laura kebingungan. Sampai akhirnya dia melihat di kamarnya ada angka 1. Wih, itu tandanya udah berjalan 1 hari ya, sejak dia melihat penampakan di kamar mandi lantai 6. Sampai akhirnya dia kebingungan dan mencari tahu kira-kira siapa sosok itu. Terus dia berusaha untuk menelpon pacarnya yang bekerja di kepolisian. Nah, pacarnya ini bilang kalau sebelumnya beberapa bulan yang lalu di apartemen ini juga ada ya semacam korban, di mana korban ini juga dimutilasi seperti itu. Wih, ngeri banget pokoknya. Itu pun kasusnya belum terungkap. Jadi mereka berdua mencari pertanyaan yang sama dan belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Singkat cerita, lambat laun akhirnya mereka menemukan kalau sosok ibu dan anak itu dulunya sempat tinggal di lantai 6 itu, menempati kamar 610. Kenapa mereka bisa ada di situ? Karena mereka ternyata adalah korban juga dari kebiadaban seseorang. Terus mereka juga dimutilasi dan dikuburkan di area tembok apartemen di lantai 6. Wih, misteri sedikit demi sedikit terungkap ya. Terus akhirnya berita itu tersebar sampai ke pengunjung apartemen alias penghuninya yang masih tersisa. Mereka berbondong-bondong untuk keluar dan meninggalkan apartemen. Wih. Sampai akhirnya apartemennya kosong. Gak ada penghuni sama sekali. Ya, begitulah akhirnya. Dan yang tersisa cuma kolam renang yang masih dibuka untuk umum. Tapi gak berapa lama, sekitar tahun 2004, kolam renangnya ditutup ya. Karena banyak memakan korban seperti itu. Banyak anak tenggelam. Ya, berbagai macam hal yang ganjil pokoknya. Terus akhirnya apartemen itu sendiri resmi menutup diri pada tahun 2005. Dan gak beroperasi sampai sekarang, alias terbengkalai dan menjadi urban legend di Surabaya. Ya udah, mungkin segini dulu ya ceritanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.